Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bab aljabar. Bagian pertama yaitu subbab mengenal aljabar dan bentuk aljabar. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita kenal dulu apa itu aljabar dan seperti apa. Misal ada ilustrasi sebagai berikut. Ibu membeli 3 buah jeruk dan 4 buah jeruk. Nanti kalau digabung jumlah jeruk dari ibu nanti berapa? Oke. Gambar yang pertama ada 3. Jelas di sini jumlah jeruknya ada 3. Gambar yang kedua ada 4. Oke, jika digabung jumlah jeruk ibu ada 7. Nah, 3, 4, dan 7 ini merupakan bentuk aljabar. Oke, untuk yang operasi seperti ini sudah kita pelajari di bab 1, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Oke. Selanjutnya, ilustrasi selanjutnya, ibu membeli 1 kardus jeruk dan 3 buah jeruk. Nah, di sini yang belum tahu jumlah jeruk dalam kardusnya itu berapa. Ini belum tahu. Nah, di sini dimisalkan 1 kardus jeruk itu adalah X. Dan yang gambar kedua itu 3, karena jelas jumlah jeruknya di situ ada 3 buah. Nah, jika digabungkan nanti jumlah jeruk yang dibeli ibu adalah 1 kardus dan 3 buah jeruk. Bentuk aljabarnya adalah X ditambah 3. Untuk ilustrasi selanjutnya, Bu membeli 2 kardus jeruk dan 4 buah jeruk. Berapa jeruk ibu jika digabungkan? Nah, gambar yang pertama kita tulis 2X. Nah, 2X ini bentuk aljabar. Dan gambar yang kedua 4, karena jelas jumlah jeruknya ada 4. Ya, jika digabungkan jeruk ibu ada 2 kardus jeruk dan 4 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk aljabar, bentuknya seperti ini, yaitu 2X ditambah 4. Nah, ini juga merupakan bentuk dari aljabar. Ilustrasi yang selanjutnya, misalkan ibu membeli 2 kardus kecil jeruk dan 1 kardus besar jeruk, dan membeli lagi 3 buah jeruk. Nanti jika digabungkan berapa jumlah jeruknya dan bentuk aljabarnya seperti apa. Oke, gambar pertama kita tulis bentuk aljabarnya yaitu 2X. X di sini belum tahu jumlahnya berapa, tapi jumlah dari setiap kardus itu sama dari X-nya. Nah, untuk gambar yang kedua kita tulis Y. Nah, nilai Z di sini juga belum tahu berapa. Gambar yang ketiga kita tulis 3. Oke, jika digabungkan 2 kardus kecil jeruk, 1 kardus besar jeruk, 3 buah jeruk. Untuk bentuk aljabarnya jika ditulis adalah 2X ditambah Y ditambah 3. Oke, jadi ini semua merupakan contoh dari bentuk aljabar. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang bentuk aljabar. Nah,
unsur-unsur aljabar itu nanti ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nanti kita jabarkan satu-satu. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh bentuk aljabarnya 2x ditambah 4. 2x di sini disebut suku. 4 di sini disebut suku. Jadi suku itu merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Jadi di sini nanti bisa tambah, bisa kurang. Oke, lanjut. Contoh dari bentuk aljabar yang lain. Saya di sini bentuk aljabarnya 5Z. 5Z di sini ada berapa suku? Oke, satu suku, yaitu 5Z. Maka disebut suku 1 atau suku tunggal. Bentuk aljabar yang kedua, 4AB kuadrat. Di sini sukunya terdiri berapa suku? Nah, 1. Maka disebut suku 1 atau suku tunggal. Jadi suku yang hanya mempunyai satu suku itu disebut suku tunggal. Bentuk aljabar yang ketiga, 8x dikurangi 15. Di sini ada berapa suku? Ada 2 suku, maka disebut dengan suku 2 atau binom. Mana saja sukunya? Yang pertama, suku pertama itu 8x. Suku yang kedua negatif 15. Nah, untuk yang tanda negatif ini ikut angka sebelah kanannya. Jadi sukunya menjadi suku yang kedua negatif 15. Oke, lanjut ke bentuk aljabar yang keempat. 7x kuadrat dikurangi 2xy ditambah 6. Di sini ada berapa suku? Ada 3. Maka disebut suku 3 atau trinom. Mana saja sukunya? Nah, suku yang pertama yaitu 7x kuadrat. Suku yang kedua negatif 2xy. Seperti tadi, tanda negatifnya ikut yang sebelah kanan. Suku yang ketiga yaitu 6. Lanjut, bentuk aljabar yang terakhir, 5x kuadrat ditambah 2xy dikurangi x ditambah 9. Ada berapa suku di sini? Ada 4. Maka disebut suku banyak atau polinom. Jadi bentuk aljabar yang jumlah sukunya lebih dari 3 nanti disebut suku banyak. Nah, mana saja di sini kok ada 4 suku? Itu suku yang pertama 5x kuadrat. Suku yang kedua 2xy. Suku yang ketiga negatif x. Suku yang keempat 9. Oke, itu tadi beberapa contoh dari bentuk aljabar dan jumlah sukunya dan suku-sukunya itu apa aja. Oke. Jadi kesimpulannya, suku itu apa? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurung. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang koefisien, variabel, dan konstanta. Mana saja nanti yang dimaksud ketiga itu. Nah, contoh bentuk aljabarnya masih yang tadi, 2x ditambah 4. Yang pertama, 2 di sini disebut koefisien. X di sini disebut variabel. 4 di sini disebut konstanta. Nah, jadi yang dimaksud koefisien itu merupakan
angka yang ada di depan variabel. Oke, nanti berarti angka yang di depan variabel itu disebut koefisien. Yang kedua, variabel. Variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa A, B, C, D sampai dengan Z. Nanti terserah yang membuat bentuk aljabarnya. Oke, konstanta. Konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Jadi dia hanya angka, tidak ada variabelnya. Itu disebut konstanta. Oke, lanjut. Contohnya, contoh soal. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 7x² dikurangi 4x ditambah y dikurangi 24. Ya, kita bahas. Yang pertama, suku. Di sini terdiri dari 4 suku, yaitu suku pertama 7x², suku kedua negatif 4x, suku ketiganya y, suku keempatnya negatif 24. Yang kedua, kita cari koefisiennya yang mana. Nah, koefisien dari x² itu adalah 7. Koefisien dari x adalah negatif 4. Dan koefisien dari z adalah 1. Oke, di situ di samping y itu sebenarnya ada angka 1. Tetapi disepakati untuk yang koefisiennya 1 itu tidak perlu ditulis. Selanjutnya variabel. Variabelnya di sini ada x², x, dan y. Konstanta. Konstantanya di sini adalah negatif 24. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang suku-suku sejenis. Tadi suku sudah, sekarang suku-suku sejenis. Nah, suku-suku pada bentuk aljabar dikatakan sejenis jika memiliki variabel yang sama, di mana variabel yang sama itu harus memiliki pangkat yang sama juga. Dengan kata lain, suku-suku yang sejenis hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Contoh soalnya, nah, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Di sini ada 2 bentuk aljabar. Oke, kita bahas. Soal yang pertama, suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar 4p² dikurangi 7q ditambah 3p² q ditambah 2p² dikurangi p² q dikurangi 42. Oke, suku-suku sejenis di sini ada 4p² itu sejenis dengan 2p² karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama, yaitu sama-sama p². Suku yang sejenis selanjutnya 3p² q itu sejenis dengan negatif p² q karena pada variabel p pangkatnya sama, yaitu p². Pada variabel q pangkatnya juga sama. Jadi disebut suku-suku sejenis. Oke, contoh yang kedua, suku-suku yang sejenis pada negatif 13x² ditambah 2z dikurangi 4xz ditambah 5x dikurangi 7z ditambah 3xz. Suku yang sejenis di sini 2z sejenis dengan negatif 7z.
karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Yang kedua, negatif 4xy dan 3xy itu sejenis karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Oke, materi hari ini cukup. Dan berikut latihan soalnya, silahkan dicoba dikerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.